Menolak Hakim Arsul Sani ungkip kontroversi ijazah Jokowi dan Wapres Gibran di sidang MK. Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, mengungkip polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sidang MK, Jumat, 10 OKTOBR tahun 2025. Sidang membahas terkait uji materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP. Mari kita lihat cuplikan lengkapnya. Positanya, ya, satu, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan informasi publik yang jujur dan transparan, khususnya terkait pejabat publik yang dibiayai dari keuangan negara. Oke, yang kedua, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf G yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Hal ini menjadi multitafsir karena ada yang berpendapat bahwa ijazah merupakan dokumen rahasia, adapun yang mengatakan ijazah bukan dokumen rahasia sehingga menimbulkan kegaduhan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 18 Ayat 2 huruf A yang berbunyi, pihak yang dirahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Pasal ini menimbulkan kegaduhan karena ijazah dianggap dokumen rahasia sehingga tidak bisa dilihat jika pemilik ijazah tersebut tidak memberikan persetujuan secara tertulis. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Pasal 17 huruf G dan H angka 5 serta Pasal 18 Ayat 2 huruf A yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan ketertiban nasional terganggu. Karena itu pemohon berpendapat bahwa jika ini dibiarkan, maka stabilitas nasional bisa terganggu, merusak sistem pendidikan karena para elit saling memaki dan mencaci seperti bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini, yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik, namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Adapun badan publik yang telah pemohon mohonkan dokumen publik sebagai berikut. Saya kira tak usah dibacakan karena panjang. Usah. Lanjut. Ya. 4.1 sampai 4. Berapa itu Pak ya? Nggak usah dibacakan. Bapak lanjut sekarang ke 4.22.1 Pak. Halaman 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 4.22.3 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Lanjut petitum, Pak. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G yang berbunyi, informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf H angka 5 yang berbunyi, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan, tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, tetapi skripsi ijazah seorang pejabat, mantan pejabat negara atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik strep ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi yang memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berkenan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Komardin sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tapi Bapak belum pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya? Belum. Nah itu Pak, kalau sebagai lawyer itu Pak, kalau mau masuk di sini dipelajari itu bagaimana
format permohonan. Jadi kalau di pengadilan negeri, PT UN, dengan Mahkamah Konstitusi beda Pak. Ya Pak ya, tapi nanti akan ada penasihatan untuk Bapak nanti berkaitan dengan permohonan ini. Terima kasih. Kewenangan mahkamah, ya, kemudian kedudukan hukum para pemohon, alasan permohonan dan petitum. Nah, coba dilihat dibaca itu, ya. Penting ini buat teman-teman advokat karena saya juga berasal dari dunia advokat. Jadi itu penting, ya. Jadi tidak bisa memang lagunya maju tak gentar mengajukan permohonan. Sebelum membaca dua hal itu tadi, ya. Yang pertama tentang peraturan MK, ya. Kalau yang sekarang ini baru berlaku sejak Agustus kemarin adalah PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, yang berikutnya silahkan. Itu kan banyak permohonan yang bagus-bagus. Bahkan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa hukum baru tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa bikin permohonan dengan bagus-bagus, ada yang dikabulkan. Contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pinter-pinter, gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa, kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum, ya, nasihat untuk teman-teman advokat, ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin, ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak ya. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu, ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi, kan ada juga, bisa diperintahkan, ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komardin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini, ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan, ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak, ya. Tuh, di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi, ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK.
turun lagi Bapak ngelihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah Nomor 13 tahun 2022. Nah, kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK Nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya. Jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah, itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan.